Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika PENS PSDKU Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Langsung saja saya akan menjelaskan. Di sini ada karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Di sini ada beberapa sistematika penulisan karya ilmiah, yaitu ada cover depan atau sampul. Yang kedua ada judul, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada bab 1 tentang pendahuluan, yang kelima ada bab 2 isi atau landasan teori, yang keenam bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian, yang ketujuh bab 4 penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Di sini ada aturan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada font, di mana font ini ada spasi dan ukuran kertas. Yang pertama font, dengan menggunakan font Times New Roman. Yang kedua ada ukuran, yaitu ukuran fontnya 12 pixel. Yang ketiga ada spasi banding 1. Dan yang terakhir menggunakan kertas A4. Yang kedua ukuran margin atau yang pertama ada top atau atas, yaitu 3 cm. Yang kedua bottom bawah, ada 4 cm. Ada left atau kiri 3 cm. Dan yang terakhir ada right atau kanan 4 cm. Yang ketiga ada bab dan subbab. Pada tulisan di bold, huruf pertama setiap katanya ditulis huruf kapital atau huruf besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Seperti contoh, tata cara penulisan karya ilmiah. Namun, ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung, di, ke, dan tetap ditulis huruf kecil. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama ada anak subbab ditulis dengan style font italic. Dan yang kedua masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital atau huruf besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Yang keempat ada jarak antar bab. Dalam karya ilmiah ini, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Yang kelima ada judul artikel. A. Menggunakan huruf kapital atau huruf besar semuanya. B. Tulisan harus menggunakan tulisan bold. C. Masih menggunakan jenis font Times New Roman. D. Posisi judul harus berada di tengah halaman alien di center, atau bisa menggunakan keyboard dengan klik Ctrl+E. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Yang keenam ada penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf ini atau alinea, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya
adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7 sampai 8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Yang ketujuh, ada penulisan struktur lain. Dalam penulisan ini, nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberi jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan karakter atau penulisan struktur lain dengan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, halaman judul, daftar nama anggota kelompok. Halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Yang kedua, pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Yang ketiga, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Dan untuk penulisan judul, tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab. Sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa pengantar atau beberapa gambar maupun grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Bahwa dalam gambar ini juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Dan yang terakhir, Anda perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Kalaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika dikopi. Hanya itulah yang saya jelaskan.